Keluarnya aliran modal asing dari bursa dalam negeri menyebabkan dampak yang tak main-main. Indeks harga saham gabungan atau IHSG di hari kedua pekan ini ambruk. IHSG pada Selasa 4 Maret 2025 ditutup terkoreksi di level 2,14% dengan 473 saham turun berjamaah, 110 saham yang naik, selebihnya tidak bergerak. IHSG sempat menyentuh titik terendahnya di level 6.361 pada perdagangan hari ini, lalu ditutup dengan sedikit naik di 6.380. Ambrolnya IHSG tergencet oleh isu perang tarif yang dilontarkan langsung oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Ketidakpastian global kembali menyengat pasar saham, di mana tindakan Donald Trump untuk mengenakan tarif pada mitra dagang dalam hitungan jam amat menekan bursa saham global, termasuk regional Asia dan IHSG. Sementara itu, ketegangan makin mengikat setelah China memberlakukan tarif tambahan terhadap ekspor Amerika Serikat dan memasukkan 10 perusahaan ke dalam daftar entitas yang tidak dapat diandalkan. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan jajarannya untuk membahas program hilirisasi. Bahlil mengatakan ada 21 proyek hilirisasi yang disiapkan pada tahap pertama. Nilai proyek mencapai 40 miliar dolar Amerika Serikat atau 457,5 triliun rupiah. Beberapa proyek itu akan didanai Danantara. Ia menjelaskan sejumlah proyek utama yang akan didanai Danantara, salah satunya pembangunan fasilitas penyimpanan minyak di Pulau Nipah, Kepulauan Riau. Selain itu, pemerintah juga akan membangun kilang minyak berkapasitas 500.000 barel per hari, serta proyek hilirisasi dimethyl ether atau DME berbahan baku batu bara. Selain sektor energi, hilirisasi juga akan dilakukan pada komoditas lain seperti tembaga, nikel, bauksit hingga alumina, serta sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan. Bahlil menegaskan bahwa pendanaan proyek-proyek ini tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing, misalnya hilirisasi DME. Menurut Bahlil, negara lewat kebijakan Presiden Prabowo Subianto akan memanfaatkan resource dalam negeri, sedangkan teknologinya akan memanfaatkan peran asing. Pegawai negeri sipil full senyum, pasalnya pemerintah memastikan pencairan tunjangan hari raya atau THR bagi aparatur sipil negara termasuk P3K dan PNS hingga TNI Polri akan dilakukan tepat waktu. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan pencairan THR bagi ASN bahkan akan dilakukan paling cepat 3 minggu sebelum Lebaran. Pemerintah akan mengalokasikan 50 triliun rupiah untuk THR PNS 2025. Harapannya dapat meningkatkan daya beli masyarakat untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi kuartal 1 2025. Selain itu, Erlangga menuturkan THR yang dibayarkan lebih awal kepada ASN diharapkan mampu memperkuat konsumsi domestik dan mendorong perputaran ekonomi di berbagai sektor, terutama perdagangan dan jasa. Di lain sisi, pemerintah meminta THR para pekerja swasta bisa dibayarkan paling telat seminggu sebelum Lebaran 2025. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menetapkan tarif 25% bagi barang-barang impor dari Meksiko dan Kanada. Trump mengatakan tidak ada lagi ruang barang impor dari kedua negara itu yang membanjiri AS. Trump memutuskan kebijakan itu berlaku mulai Selasa 4 Maret 2025. Hal ini disampaikan langsung oleh Trump di Gedung Putih waktu setempat. Tak hanya itu, penerapan tarif impor juga berlaku untuk China. Trump sebelumnya menetapkan tarif 10%, namun kini ditambah 10% lagi sehingga total tarif yang dikenakan 20%. Tarif tambahan 10% itu berlaku untuk obat-obatan opioid fentanyl karena pasokannya selalu membanjiri AS. Merespons kebijakan tersebut, Menteri Luar Negeri Kanada Melanie Joly menyatakan siap menghadapi kebijakan tersebut. Dia mengancam Kanada akan memberikan balasan kepada AS. Perang dagang Amerika Serikat dan China makin panas. China akhirnya mengumumkan akan mengenakan tarif tambahan hingga 15% pada beberapa barang Amerika Serikat dan membatasi ekspor ke 15 perusahaan AS mulai 10 Maret 2025. Langkah pembalasan dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan China dilakukan tepat saat tarif tambahan AS mulai berlaku pada barang-barang Beijing. Menurut situs web Kementerian Keuangan China, tarif tambahan China sebagian besar mencakup barang-barang pertanian AS, termasuk jagung dan kedelai, yang akan dikenakan bea baru masing-masing sebesar 15% dan 10%. Sementara itu, menurut Kementerian Perdagangan, perusahaan yang terkena dampak kontrol ekspor tersebut, termasuk Leidos dan General Dynamics Land Systems,
Hubungan China dan AS pasti akan mengalami perselisihan, namun juru bicara untuk sesi ketiga Kongres Rakyat Nasional ke-14 menyebut Beijing tidak akan menerima tekanan atau ancaman. Gedung Putih telah mengonfirmasi bahwa bea masuk baru sebesar 10% untuk barang-barang China akan mulai berlaku pada Selasa, sehingga jumlah total tarif baru yang dikenakan hanya dalam waktu sekitar 1 bulan menjadi 20%.